Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini menjelang buka puasa, kita enaknya ngobrol bersama, ngobrol santai berkaitan dengan pemilu. Ini dengan tajuk Parit Podcast Ngabuburit, edisi pertama Bawaslu Kota Salatiga. Perkenalkan, saya Riyad Solihin, staf Bawaslu Kota Salatiga yang akan membersamai pada kesempatan sore hari ini. Telah hadir bersama kita Bapak Ketua Bawaslu Kota Salatiga, sekaligus Koordinator Divisi SDM Organisasi Diklat dan Datin. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas berkaitan dengan tema penguatan kelembagaan Bawaslu di masa non-tahapan. Nah, ini langsung saja kita akan sapa Bapak Ketua Bawaslu Kota Salatiga. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan tanya-tanya berkaitan dengan penguatan kelembagaan Bawaslu di masa non-tahapan. Nah, monggo Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Riyadus. 5 bidang utama dalam penguatan kelembagaan kita di Bawaslu dalam non-tahapan pemilu ini, yaitu yang pertama terkait dengan penguatan sumber daya manusia dan kompetensi. Kemudian yang kedua, penguatan organisasi dan kelembagaan Bawaslu. Yang ketiga, digitalisasi pengawasan. Yang keempat, etika dan integritas penyelenggaraan pemilu. Yang kelima, kolaborasi dan kehidupan sosial. Itu yang jadi penguatan kelembagaan kita di era non tahapan ini. Ada 5 ya Pak? Iya, ada 5. Ada bidang penguatan kelembagaan Bawaslu. Iya. Nah, dari 5 tadi saya mencatat ini ada 5 ya. Tadi yang pertama ini berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia atau SDM dan kompetensi. Itu apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Salatiga? Iya. Bawaslu Kota Salatiga sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan sumber daya dan kompetensi ini. Yang pertama, kami melaksanakan diskusi tematik. Selain diskusi tematik, kita juga meminta untuk penguatan kelembagaan ini, teman-teman dari setiap yang hadir dalam rapat-rapat, mereka kami libatkan di dalam kegiatan untuk misalkan sebagai notulis, sebagai pemimpin rapat. Yang ketiga, kami meminta mereka membuat semacam tulisan, melakukan tulisan atau melakukan referensi terkait dengan berbagai hal yang mereka pahami untuk ditulis sebagai kegiatan-kegiatan mereka. Yang penguatan lainnya yang sederhana sebenarnya, yaitu misalkan ada beberapa teman yang belum bisa menggunakan mobil, mereka juga kami tingkatkan kapasitasnya supaya mereka bisa latihan nyetir, karena kebetulan ada mobil yang ada di Bawaslu dan itu bisa dimanfaatkan untuk latihan nyetir. Dan instrukturnya teman-teman di antara kita sendiri. Itu yang kita lakukan. Baik Pak. Untuk selanjutnya berkaitan dengan penguatan organisasi dan kelembagaan Bawaslu. Iya. Ini yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Salatiga. Apa saja Pak dan yang akan dilaksanakan? Nah, itu penguatan organisasi dan kelembagaan. Kita di bulan Desember kemarin, bukan Desember, tetapi di bulan September, kita sudah melakukan kegiatan dengan menghadirkan anggota DPR RI dan dari pakar dari Jogja, Mas Sukma, dan itu kita menghadirkan juga orang-orang yang terlibat baik NGO, LSM, dan tokoh perempuan,
untuk berdiskusi itu di tanggal 24 September 2025. Sebenarnya kami merancang di bulan Agustus, tetapi karena ada persoalan yang muncul, akhirnya kami mundur di September. Dan yang tahapan yang kedua kita laksanakan di bulan Desember. Itu juga sebagai penguatan, tapi di internal Bawaslu dengan menghadirkan narasumber dari pemerintah kota dan legislatif yang dihadiri oleh Ketua DPRD dan Sekda. Mereka kita libatkan untuk kaitan dengan penguatan bagaimana kelembagaan pemilu kita ke depan. Nah, ada kegiatan lagi bahwa setiap hari Senin kami laksanakan rapat. Nah, rapat ini kita meminta ada yang menjadi notulis, ada yang berbagi tugas lah di dalam situ. Selain rapat juga di upacara pagi. Nah, dan setiap Rabu kita lakukan pleno. Itu yang kita lakukan di era-era ini. Itu yang dilaksanakan untuk memperkuat organisasi dan kelembagaan. Organisasi dan kelembagaan. Ini yang ketiga, Pak, terkait dengan digitalisasi pengawasan. Nah, ini apa saja yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Salatiga? Yang sudah dilaksanakan itu banyak sebenarnya, tapi itu bagian dari teman-teman di P2H ya, P2H, dan itu sudah media yang sudah dilakukan ya, meningkatkan efisiensi dan transparansi dan akuntabilitas dalam mengawasi pemilu. Dan kita sudah memberikan laporan-laporan itu lewat medsos dan digitalisasi lainnya. Baik, Pak. Untuk yang keempat, berkaitan dengan etika dan integritas penyelenggara pemilu. Nah, ini apa saja sih tentang etika dan integritas penyelenggara pemilu itu? Terkait dengan etika dan integritas ini, karena dia merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Tanpa etika yang kuat, legitimasi hasil pemilu itu akan berpotensi hilang. Sehingga kita walaupun prosedur teknis itu berjalan, saya rasa akan hilang segala yang ada itu. Sehingga memang integritas ini paling pokok dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Integritas harga mati ya, Pak? Ya, itu yang penting. Nah, baik, ini berkaitan yang terakhir ya, ini kolaborasi dan kehadiran sosial. Nah, ini kolaborasi apa yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Salatiga dan kehadiran di masyarakat? Ya, kolaborasi yang kita lakukan itu ya dengan perjanjian kerjasama, dengan beberapa kegiatan-kegiatan, termasuk menerima mahasiswa magang, diskusi dengan kampus. Perjanjian kerjasama juga itu dalam rangka meningkatkan kehadiran kita dalam kegiatan-kegiatan. Nah, yang paling utama juga kita melakukan ada namanya Jumat Berlian dan Jumpa Berlian dan Jumat Sehat. Itu juga bagian yang penting untuk kita lakukan. Itu aja, Mas. Makasih. Baik, Pak. Terima kasih. Itu tadi hal-hal berkaitan dengan penguatan kelembagaan Bawaslu di masa tahapan. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan di kolom chat atau komentar. Mungkin bisa kita jawab nantinya. Selamat berpuasa. Ini nanti kita akan berpuasa. Selamat berpuasa juga bagi semua umat muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Mungkin dari podcast ini kami sampaikan nanti selamat berbuka puasa juga. Terima kasih.